Pamitnya Dinas keluar pulau. Tapi jam 1 dini hari tetangga menggedor pintu dengan wajah panik dan memaksaku melihat siapa yang sebenarnya sedang duduk santai di ruang tamunya. Halo sobat semuanya. Sebelum kita bahas lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dan like dulu supaya kita bisa terus berbagi kisah menarik lainnya. Coba tulis di kolom komentar. Bapak Ibu lagi nonton dari kota mana nih? Semoga hari ini membawa keberkahan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan lahir batin bagi kita semua. Amin. Jam 1 malam adalah waktu yang paling keramat bagi kaum ibu rumah tangga seperti aku untuk menikmati surga dunia. Rasanya baru saja aku memejamkan mata dan mulai masuk ke alam mimpi indah di mana aku sedang belanja tanpa melihat label harga. Tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu yang sangat brutal. Suaranya bukan sekadar ketukan tamu sopan yang mau bertamu, tapi lebih mirip suara penagih utang yang sudah kehabisan kesabaran, atau mungkin maling yang sedang amatiran dan lupa cara menyelinap diam-diam. Jantungku rasanya mau copot dan melompat keluar lewat tenggorokan saking kagetnya. Dengan nyawa yang belum terkumpul sepenuhnya, aku duduk terpaku di pinggir kasur sambil berusaha mencerna keadaan sekitar yang masih gelap gulita. Siapa orang kurang kerjaan yang bertamu di jam segini? Pikirku sambil meraba-raba mencari kerudung instan di gantungan baju. Kalau ini orang iseng, awas saja. Akan aku ceramahi sampai subuh biar dia menyesal sudah membangunkan macan tidur. Suara gedoran itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan disertai panggilan nama yang terdengar panik. Aku menyeret langkahku yang berat menuju ruang tamu, menyalakan lampu teras, dan mengintip sedikit dari balik gorden jendela dengan perasaan was-was. Begitu melihat siapa yang berdiri di sana, rasa kantukku langsung hilang seketika digantikan oleh rasa bingung yang luar biasa. Itu Bimo, tetangga sebelah rumahku yang biasanya kalem, kaku, dan jarang sekali senyum. Tapi malam ini wajahnya pucat pasi seperti orang yang baru saja melihat hantu di kamar mandinya sendiri. Tanpa pikir panjang lagi aku langsung membuka pintu utama karena takut dia bakal merobohkan pintu rumahku kalau dibiarkan terlalu lama. Belum sempat aku mengucapkan salam atau bertanya ada masalah apa. Bimo sudah langsung mencengkeram pagar besi pembatas teras kami dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya melotot menatapku. Napasnya memburu seperti habis lari maraton keliling kompleks perumahan. Dia berkata dengan suara yang tertahan di tenggorokan. Sari, ikut ke rumahku sekarang. Suamimu ada di rumahku. Otakku mendadak korslet dan berhenti bekerja sejenak saat mendengar kalimat itu. Aku menatap Bimo dengan tatapan kosong. Mencoba mencari tanda-tanda kalau dia sedang melawak atau membuat konten jebakan, tapi wajahnya terlalu serius untuk sebuah lelucon. Setahuku, dan seingatku yang sangat kuat ini, Raka, suamiku tercinta yang katanya calon suami teladan abad ini, sedang berada di luar pulau untuk urusan dinas kantor. Dia pamit 2 hari yang lalu dengan membawa koper besar dan janji manis akan membelikan oleh-oleh khas daerah sana. Bimo tidak membiarkan aku melamun terlalu lama memikirkan nasib koper suamiku. Dia langsung memberi isyarat tangan yang tegas menyuruhku keluar rumah saat itu juga. Tanpa sempat mengganti baju dan masih mengenakan daster batik rumahan yang warnanya sudah agak pudar karena sering dicuci, aku melangkah keluar mengikuti tetanggaku itu. Masa bodoh dengan penampilan gembelku malam ini, karena rasa penasaran di dadaku jauh lebih mendesak daripada rasa malu dilihat tetangga pakai baju tidur. Angin malam langsung menampar wajahku dengan dingin yang menusuk tulang begitu kami melintasi halaman rumput yang memisahkan rumah kami. Suasana perumahan sangat sepi. Hanya ada suara jangkrik dan langkah kaki kami yang beradu dengan jalanan semen. Bimo berjalan sangat cepat di depan dengan langkah lebar-lebar. Sementara aku harus setengah berlari mengejarnya dengan napas ngos-ngosan dan sandal jepit yang berbunyi ciplak-cipluk memecah keheningan malam. Pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan di kepalaku seperti jamur di musim hujan. Kenapa Raka ada di rumah Bimo? Bukankah seharusnya dia sedang presentasi penting atau istirahat di Hotel Bintang 4 yang dia pamerkan fotonya kemarin? Lalu aku teringat pada Elina, istri Bimo. Wanita yang hobi dandan heboh bahkan cuma buat beli sayur ke depan kompleks itu memang terkenal ramah. Tapi ramahnya kadang membuat ibu-ibu lain suka mencibir di belakang. Jangan-jangan ada sesuatu antara suamiku dan istri tetanggaku ini. Kami akhirnya sampai di depan pintu jati rumah Bimo yang kokoh dan terlihat mahal itu. Pintu itu sedikit terbuka,
menyisakan celah cahaya kuning remang-remang dari dalam ruang tengah yang entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri semua. Rasanya seperti mau masuk rumah hantu di pasar malam. Bedanya ini gratis dan horornya nyata. Bimo berhenti tepat di ambang pintu. Dia menoleh ke arahku sebentar dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa kasihan dan kemarahan yang meluap-luap. Tanpa bicara apa-apa lagi, Bimo mendorong pintu itu perlahan sampai terbuka lebar. Aroma ruangan itu langsung menyergap hidungku begitu aku melangkah masuk. Itu bukan aroma masakan atau pewangi ruangan biasa, tapi aroma parfum maskulin yang sangat aku kenal dan hafal di luar kepala. Itu adalah wangi parfum mahal yang aku belikan buat Raka saat ulang tahunnya bulan lalu dengan uang tabunganku sendiri. Wangi yang seharusnya berada ratusan kilometer dari sini, sekarang justru tercium kuat di ruang tamu tetanggaku. Kakiku rasanya lemas seperti jeli saat melihat pemandangan di ruang tengah itu. Di sana, di atas sofa kulit warna merah marun milik Bimo, duduklah sosok laki-laki yang pamitnya mau cari nafkah demi masa depan keluarga. Tapi ternyata malah sedang asyik bertamu di rumah istri orang tengah malam buta. Raka duduk di sana dengan santai, kemejanya sedikit berantakan, dan wajahnya terlihat sangat nyaman seolah ini adalah rumahnya sendiri. Di sebelahnya duduk Elina, mengenakan baju tidur satin yang menurutku terlalu bagus untuk sekadar dipakai tidur sendirian. Mereka berdua terlihat sedang tertawa lirih. Sebuah tawa yang langsung berhenti mendadak begitu melihat aku dan Bimo berdiri di ambang pintu seperti dua patung penjaga gerbang neraka. Gelas yang dipegang Raka nyaris jatuh dari tangannya, dan wajahnya yang tadinya merah segar berubah menjadi seputih kertas lipat dalam hitungan detik. Aku berdiri mematung di sana, menatap suamiku yang katanya sedang sibuk kerja keras bagai kuda. Ternyata memang benar dia kerja keras. Tapi kerja keras membohongi istrinya sendiri. Malam itu, di jam 1 dini hari yang seharusnya tenang, duniaku rasanya runtuh seketika. Tapi anehnya aku tidak menangis. Rasa kaget dan dongkol justru membuat air mataku mampet. Aku hanya menatap mereka bergantian sambil mengatur napas, mempersiapkan diri untuk drama rumah tangga paling konyol yang akan segera dimulai. Suasana di ruang tengah itu mendadak hening, jauh lebih sepi daripada suasana ujian nasional yang diawasi guru paling galak. Waktu seolah berhenti berputar, membekukan kami berempat dalam posisi yang sangat canggung. Raka menatapku dengan mata melotot yang hampir keluar, persis seperti maling ayam yang tertangkap basah oleh warga satu kampung. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara, mirip ikan mas koki yang kekurangan oksigen di dalam akuarium yang kotor. Aku bisa melihat keringat dingin mulai bermunculan di dahi suamiku yang lebar itu. Padahal, pendingin ruangan di rumah Bimo ini diatur sangat rendah sampai-sampai aku merasa seperti sedang berdiri di kutub utara. Tapi rupanya, rasa takut ketahuan selingkuh jauh lebih panas daripada suhu ruangan manapun. Di sebelah Raka, Elina tampak membeku dengan pose yang sangat tidak elegan. Tangan kanannya masih memegang teko keramik putih, sementara tangan kirinya memegang sebuah botol kaca kecil berwarna gelap, seolah dia sedang meracik ramuan penyihir jahat di film kartun. Pikiranku yang tadinya semrawut perlahan mulai fokus mengamati detail di meja tamu yang ada di hadapan mereka. Awalnya, aku mengira bakal melihat sisa makanan romantis seperti lilin, bunga mawar, atau setidaknya kotak martabak manis sebagai pelengkap dosa mereka. Tapi, apa yang terhampar di atas meja jati mengkilap itu sungguh di luar nalar sehat manusia normal. Tidak ada makanan enak di sana. Yang ada justru tumpukan kertas-kertas penting yang sangat familiar di mataku. Mataku menyipit, berusaha memastikan penglihatanku tidak salah karena efek bangun tidur. Itu adalah sertifikat tanah rumah warisan orang tuaku yang selama ini aku simpan rapi di lemari besi. Di sebelahnya, tergeletak buku pemilik kendaraan bermotor atau surat mobil keluarga kami yang cicilannya sering membuatku harus puasa Senin Kamis demi melunasinya. Jantungku berdesir hebat. Bukan lagi karena cemburu, tapi karena rasa ngeri yang merayap pelan dari ujung kaki ke ubun-ubun. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa yang hanya melibatkan nafsu sesaat. Di antara tumpukan dokumen itu, ada 2 lembar kertas tebal dengan materai tempel yang belum ditandatangani. Judul di bagian atas kertas itu tertulis besar dan tebal, Surat Kuasa Pindah Hak dan Wasiat. Seketika itu juga, darahku rasanya mendidih sampai ke ubun-ubun.
Ternyata suamiku yang tampangnya polos dan lugu itu punya rencana yang jauh lebih jahat daripada penjahat di sinetron azab yang sering aku tonton sore hari. Dia bukan hanya ingin mengkhianati cintaku, tapi dia juga berniat merampok harta yang bahkan bukan hasil keringatnya sendiri. Aku melirik ke arah botol kecil di tangan Elina. Cairan di dalamnya berwarna keruh dan tidak ada label mereknya sama sekali. Insting wanitaku langsung berteriak kencang memberi peringatan bahaya. Itu pasti bukan obat batuk apalagi vitamin penambah nafsu makan. Cara Elina memegang botol itu dengan hati-hati dan wajahnya yang terlihat licik saat menuangkannya tadi, sudah cukup menjadi bukti bahwa ada niat jahat yang sedang mereka racik di dalam teko keramik itu. Mereka sedang merayakan sesuatu. Sebuah rencana busuk untuk menyingkirkan aku dan mungkin juga Bimo agar mereka bisa menikmati harta kami berdua dengan tenang. Raka akhirnya sadar dari kebekuannya. Dia buru-buru meletakkan gelas yang dipegangnya ke meja dengan gerakan kasar sampai isinya tumpah sedikit membasahi taplak meja yang mahal. Dia mencoba berdiri, merapikan kerah kemejanya yang kusut dengan tangan gemetar, berusaha mengembalikan wibawanya yang sudah jatuh ke titik nol. Wajahnya memucat, lalu memerah, sebuah campuran ekspresi antara malu, takut, dan marah karena rencananya gagal total di tengah jalan. Dia menatapku, mencoba mencari kata-kata pembelaan, tapi lidahnya keluh seolah ada lem perekat yang mengunci mulutnya rapat-rapat. Sementara itu, Elina yang biasanya cerewet dan suka pamer tas tiruan di arisan kompleks, kini tampak menciut di sofa. Dia buru-buru menyembunyikan botol kaca kecil itu ke balik bantal sofa, sebuah usaha penyembunyian barang bukti yang sangat amatiran dan sia-sia karena aku dan Bimo sudah melihatnya dengan jelas. Tatapan matanya liar bergerak ke sana kemari mencari jalan keluar. Tapi pintu depan sudah diblokir oleh tubuh Bimo yang tinggi besar. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi agar tidak meledak dan mencakar wajah mereka berdua saat itu juga. Menangis dan histeris tidak akan ada gunanya sekarang. Air mata tidak akan menyelamatkan sertifikat rumahku. Aku justru merasa harus tertawa melihat betapa menyedihkannya pasangan selingkuh ini. Mereka pikir mereka pintar, menyusun rencana di tengah malam saat pasangan sah mereka tertidur lelap. Tapi Tuhan punya selera humor yang unik. Dia mengirimkan tetangga sebelah untuk membongkar semuanya tepat sebelum rencana mereka berhasil dieksekusi. Bimo melangkah maju melewati aku, memecah keheningan yang menyiksa itu. Langkahnya tenang tapi penuh ancaman, membuat Raka mundur selangkah sampai betisnya menabrak meja. Bimo tidak berteriak atau memukul. Dia hanya menatap istrinya dan Raka dengan pandangan jijik, seolah sedang melihat tumpukan sampah yang lupa dibuang selama seminggu. Malam ini, di ruang tamu yang mewah ini, topeng suamiku yang sempurna akhirnya hancur berkeping-keping, menampilkan wajah aslinya yang serakah dan tak punya hati. Suara Raka yang biasanya lantang dan penuh wibawa kalau sedang menyuruhku berhemat uang belanja, kini terdengar seperti kaset radio rusak yang pitanya tersangkut. Dia mencoba membuka mulut, mengeluarkan potongan kata-kata yang tidak nyambung dan terdengar sangat menyedihkan. Dengan wajah memelas yang dibuat-buat, dia berusaha meyakinkan aku bahwa semua ini hanya salah paham belaka. Katanya dia cuma mampir sebentar untuk menumpang kamar kecil karena kunci rumah kami ketinggalan. Alasan macam apa itu? Padahal rumah kami jelas-jelas bersebelahan dan dia punya kunci cadangan yang selalu tergantung manis di ikat pinggangnya. Benar-benar alasan kelas tri yang bahkan anak balita pun tidak akan percaya. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah pola suamiku yang mendadak jadi bodoh itu. Bayangkan saja, dia bilang cuma numpang ke toilet, tapi di meja ada sertifikat rumah dan surat warisan. Memangnya sejak kapan orang buang air butuh bawa-bawa sertifikat tanah? Apa dia mau menggadaikan sertifikat itu ke malaikat penjaga kamar mandi? Kebohongan Raka semakin lama semakin tidak masuk akal. Membuatku sadar bahwa laki-laki yang selama ini aku banggakan sebagai kepala keluarga ternyata hanyalah seorang penipu ulung yang sedang kehabisan bahan tipuan. Bimo tampaknya juga sudah muak mendengar dongeng sebelum tidur karangan Raka yang berantakan itu. Tanpa membuang waktu untuk berdebat atau meladeni omongan Raka, tetanggaku itu berjalan santai menuju sebuah lemari pajangan kayu yang ada di sudut ruangan. Gayanya tenang sekali, persis seperti orang yang mau mengambil toples kue lebaran. Padahal situasi ruangan sedang panas-panasnya. Dia menggeser sebuah vas bunga besar bermotif naga yang terlihat mahal. Lalu tangannya meraba-raba bagian belakang vas tersebut.
Raka dan Elina menatap gerakan Bimo dengan bingung. Leher mereka memanjang seperti jerapah yang penasaran. Detik berikutnya, Bimo berbalik badan sambil memegang sebuah benda kecil berwarna hitam di tangannya. Itu bukan batu akik atau jimat penolak bala, melainkan sebuah alat perekam suara digital mungil. Rupanya, Bimo bukan suami yang pasrah begitu saja menerima nasib punya istri genit. Diam-diam, dia sudah mencium gelagat busuk di rumahnya sendiri dan memasang perangkap canggih untuk menangkap basah tikus-tikus di rumahnya. Suasana ruangan mendadak hening mencekam saat jempol Bimo menekan tombol putar pada alat kecil itu. Tidak perlu menunggu lama. Suara yang sangat aku kenal langsung memenuhi ruangan. Itu suara Raka, suamiku tercinta. Suaranya terdengar jernih dan penuh percaya diri. Sangat berbeda dengan suara gagapnya barusan. Dalam rekaman itu, nada bicara Raka terdengar santai dan kejam, seolah-olah dia sedang membicarakan rencana liburan akhir pekan, padahal isi pembicaraannya sungguh membuat darahku berhenti mengalir. Dalam rekaman itu terdengar Raka berkata dengan nada meremehkan, "Tenang saja, sayang. Racun tikus dosis tinggi ini tidak akan berasa kok kalau dicampur dengan jamu kunyit asam. Kamu tahu kan Sari itu paling doyan minum jamu tiap pagi?" Dia pasti langsung menenggaknya sampai habis tanpa curiga. Mendengar kalimat itu, lututku rasanya langsung lemas dan mau copot. Ternyata kebiasaanku minum jamu yang sering Raka perhatikan itu bukan bentuk perhatian suami siaga, tapi dia sedang mempelajari celah untuk mengirimku ke alam baka dengan cara yang praktis. Rekaman itu belum selesai, dan bagian selanjutnya justru lebih mengerikan lagi. Terdengar suara tawa cekikikan Elina yang menimpali. "Terus Bimo bagaimana, Mas? Dia kan orangnya teliti banget." Lalu Raka menjawab dengan enteng. "Gampang, lantai kamar mandi rumah ini kan licin. Nanti kita buat seolah-olah Bimo terpleset dan kepalanya terbentur keras. Orang-orang bakal mengira itu murni kecelakaan rumah tangga. Setelah mereka berdua tidak ada, kita bisa langsung jual aset-aset mereka dan pindah ke ibu kota lusa." Aku menatap Raka dengan pandangan nanar. Rasa tidak percaya bercampur ngeri mengaduk-aduk isi perutku. Jadi selama ini, saat dia memelukku atau memijat pundakku, di kepalanya sudah tersusun rapi rencana pembunuhan ini. Dia bukan hanya ingin selingkuh, dia ingin melenyapkan aku dari muka bumi demi menguasai harta yang bahkan sebagian besar adalah warisan orang tuaku. Laki-laki di hadapanku ini bukan lagi suamiku. Dia adalah monster berwujud manusia yang tega merencanakan kematian istrinya sendiri sambil tertawa-tawa. Wajah Raka dan Elina saat mendengar rekaman suara mereka sendiri sungguh tak ternilai harganya. Mereka terlihat seperti orang yang baru saja tersambar petir di siang bolong. Mata Raka melotot horor menatap alat perekam di tangan Bimo, seolah benda kecil itu adalah bom waktu yang baru saja meledakkan hidupnya. Elina sudah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat ketakutan. Semua penyangkalan dan alasan bodoh mereka tadi langsung mentah dan hancur lebur. Tidak ada lagi ruang untuk berdalih. Bukti kejahatan mereka sudah terpampang nyata lewat suara mereka sendiri yang menggema memantul di dinding ruangan. Malam itu, aku menyadari satu hal penting. Tuhan masih sayang padaku. Kalau saja Bimo tidak datang menggedor pintuku malam ini, mungkin besok pagi aku sudah ditemukan kaku di meja makan dengan mulut berbusa gara-gara jamu kunyit asam favoritku. Rasa cinta yang dulu aku punya untuk Raka seketika menguap hilang tanpa sisa, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam karena aku masih diberi kesempatan bernapas dan melihat betapa busuknya hati orang yang selama ini tidur di sebelahku. Mendengar rekaman suara rencana pembunuhan itu, anehnya air mataku malah kering kerontang. Seolah kelenjar air mataku mogok kerja karena saking dongkolnya. Bukannya menangis meraung-raung sambil memeluk kaki suami seperti adegan istri teraniaya di televisi. Hatiku justru mendadak dingin dan keras seperti batu es di kulkas. Rasa sedih karena dikhianati memang ada, nyut-nyutan di dada kiri, tapi rasa ingin menertawakan kebodohan mereka jauh lebih besar. Aku menatap Raka yang kini terlihat menciut. Persis seperti kerupuk kaleng yang lupa ditutup dan melempem kena angin. Langkah kakiku terasa ringan saat aku berjalan mendekati meja tempat barang bukti kejahatan itu berserakan. Aku mengambil sertifikat tanah rumahku, benda yang selama ini aku jaga mati-matian dari rayap dan banjir, tapi malah mau dicuri oleh suamiku sendiri. Tanpa ragu sedikit pun,
dan dengan gaya yang menurutku cukup keren kalau direkam kamera, aku merobek kertas tebal itu menjadi 2 bagian. Suara kertas sobek itu terdengar nyaring dan memuaskan di ruangan yang sunyi, membuat mata Raka dan Elina melotot kaget seakan aku baru saja merobek jantung mereka. "Kamu pikir aku ini bodoh, Mas?" Tanyaku dengan nada datar tapi menekan. "Kamu pikir karena dasterku bolong-bolong dan aku jarang ke salon, otakku juga ikut tumpul?" Aku melempar potongan kertas itu ke wajah Raka. Kertas-kertas itu melayang pelan dan mendarat di pangkuannya yang gemetar. Dia diam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup yang lupa dikubur. Raka yang biasanya jago bersilat lidah dan punya sejuta alasan kalau pulang telat, sekarang kehilangan kemampuan bicaranya total. Tangan kananku merogoh saku daster yang cukup dalam, tempat strategis di mana aku biasa menyembunyikan uang kembalian belanja sayur, dan mengeluarkan ponsel pintarku. Dengan tenang, aku membuka aplikasi perbankan, memasukkan kata sandi, dan menyodorkan layar ponsel yang menyala terang itu tepat di depan hidung Raka. Di layar itu terpampang jelas saldo rekening tabungan bersama kami yang selama ini dia banggakan. Angkanya sangat indah dan bulat. 0 rupiah. "Lihat ini baik-baik, Mas," kataku sambil menunjuk angka 0 yang berderet manis itu. Saldo di rekening tabungan kita sekarang lebih kering daripada gurun pasir di musim kemarau. Aku sudah memindahkan semua isinya, sampai ke receh-receh terakhir, ke rekening adikku sejak seminggu yang lalu. Aku tersenyum miring, menikmati ekspresi horor yang perlahan muncul di wajah suamiku. Dia pasti tidak menyangka kalau istrinya yang dia anggap gaptek ini ternyata bisa melakukan transaksi perbankan secepat kilat. Elina yang sejak tadi diam ketakutan, tiba-tiba menjerit histeris seolah kakinya baru saja keinjak paku karatan. "Apa? Kosong?" teriaknya dengan suara melengking yang memekakan telinga. Dia langsung menoleh ke arah Raka dan memukul lengan pria itu dengan keras. "Raka, kamu bilang uangnya aman. Kamu bilang kita bakal kaya raya dan pindah ke ibu kota lusa. Kalau uangnya tidak ada, terus buat apa kita capek-capek meracun orang?" Jeritan Elina ini sungguh membuka kedoknya yang asli. Wanita ini ternyata lebih cinta pada isi dompet Raka daripada nyawa Raka sendiri. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat sinis di telingaku sendiri. "Jadi begitu ya? Cinta mati kalian ternyata ada harganya." Sindirku tajam. "Sebenarnya, aku sudah curiga sejak sebulan lalu, Mas. Waktu itu kamu pulang kerja dengan kemeja yang baunya bukan bau keringat laki-laki pekerja keras, tapi bau parfum wanita murah yang menyengat hidung, persis bau parfum yang biasa dipakai Elina kalau lagi jemur pakaian." Ternyata hidung istri itu memang radar paling canggih ciptaan Tuhan yang tidak bisa dibohongi. Raka tampak seperti orang linglung yang baru saja jatuh dari langit. Rencana sempurnanya yang mungkin sudah dia susun berbulan-bulan sambil senyum-senyum sendiri di kamar mandi, kini hancur berantakan dalam hitungan detik. Dia menatap layar ponselku, lalu menatap Elina yang sedang marah-marah, dan terakhir menatapku. Tatapannya kosong, harapan hidup mewahnya musnah, dan dia sadar dia baru saja kehilangan segalanya. Istri yang tulus, harta yang dia incar, dan bahkan harga dirinya sebagai laki-laki. Kamu tahu kata sandi ponselku." Raka akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar parau dan menyedihkan. "Pertanyaan bodoh macam apa itu? Tentu saja aku tahu. Dia menggunakan tanggal jadian kami sebagai kata sandi. Sungguh ironis sekali. Dia menggunakan kenangan cinta kami untuk mengunci rahasia pengkhianatannya." "Tentu saja aku tahu, Mas," jawabku enteng sambil memasukkan kembali ponsel ke saku daster. "Dan terima kasih sudah membiarkan notifikasi pesan mesra kalian muncul di layar kunci setiap malam. Kalian berdua itu penjahat yang ceroboh. Mau jadi pembunuh berdarah dingin kok mainnya kasar begini." Aku mundur selangkah, berdiri di samping Bimo yang masih setia menjadi penonton sekaligus pelindungku. Malam ini, aku merasa menang telak. Tanpa perlu main fisik atau jambak-jambakan, aku sudah berhasil membuat mental mereka jatuh sejatuh-jatuhnya. Situasi di ruang tamu yang tadinya sedingin kulkas kini mendadak berubah menjadi sepanas oven pemanggang kue yang lupa dimatikan. Raka yang baru saja mengetahui kalau dirinya mendadak jatuh miskin dan kehilangan semua akses ke tabungan, tiba-tiba berubah tingkahnya.
Rasa malu karena ketahuan selingkuh dan rasa marah karena uangnya ludes bercampur menjadi satu adonan emosi yang meledak-ledak. Wajahnya merah padam sampai ke telinga, urat-urat lehernya menonjol keluar, membuatnya terlihat seperti banteng mengamuk yang siap menyeruduk siapa saja di depannya. Padahal nyalinya sebenarnya tak lebih besar dari nyali ayam sayur. Tenggorokan Raka rupanya kering kerontang akibat panik dan marah-marah dalam hati sejak tadi. Dia mencoba membentakku, ingin memaki atau mungkin menyangkal fakta kalau dia sudah bangkrut. Tapi suaranya tersangkut di leher. Rasanya mungkin seperti menelan biji kedondong bulat-bulat. Sakit dan menyiksa. Matanya yang liar bergerak ke sana kemari mencari sesuatu yang bisa membasahi kerongkongannya yang terasa seperti gurun pasir. Dan sialnya, atau mungkin ini memang takdir Tuhan yang sedang bekerja dengan cara yang unik. Matanya tertuju pada satu-satunya gelas berisi air jernih yang ada di atas meja tepat di hadapannya. Tanpa permisi dan tanpa tata krama sedikit pun, tangan Raka menyambar gelas kaca itu dengan gerakan kasar. Dia sudah masa bodoh dengan sopan santun bertamu. Yang ada di kepalanya hanyalah rasa haus yang membakar dan keinginan untuk meredakan gugup yang membuatnya gemetar. Bimo yang berdiri di sampingku hanya diam saja memperhatikan. Mungkin dia pikir Raka cuma mau minum air putih biasa untuk menenangkan diri sebelum diusir keluar. Aku pun sempat ingin mencegah karena merasa tidak sopan minum sembarangan di rumah orang. Tapi entah kenapa mulutku terkunci rapat. Raka langsung menempelkan bibir gelas itu ke mulutnya dan menenggak isinya dengan rakus seperti orang yang baru pulang dari lomba lari maraton. Bunyi gluk, gluk. Gluk terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Namun, belum sampai setengah gelas air itu masuk ke perutnya, tiba-tiba terdengar teriakan melengking yang memecahkan gendang telinga. Itu suara Elina. Istri tetanggaku itu melompat dari sofa dengan wajah yang lebih horor daripada penonton film seram. "Jangan diminum, Mas Raka!" teriak Elina histeris sambil mengulurkan tangannya, mencoba meraih gelas itu. Tapi sayang seribu sayang. Teriakan Elina itu telat beberapa detik. Nasi sudah menjadi bubur, dan air sudah masuk ke perut. Raka yang kaget mendengar teriakan selingkuhannya itu langsung berhenti minum dan menurunkan gelasnya dengan wajah bingung. Dia menatap Elina dengan tatapan polos seolah bertanya, "Kenapa? Airnya ada cacingnya." Tapi pertanyaan itu tidak pernah sempat keluar dari mulutnya. Detik berikutnya, sebuah pemandangan mengerikan sekaligus mencengangkan terjadi tepat di depan mata kepala kami. Raka tiba-tiba memegang lehernya dengan kedua tangan. Matanya melotot lebar seakan mau keluar dari kelopaknya. Dia mulai terbatuk-batuk hebat, tapi batuknya terdengar tidak wajar, seperti ada sesuatu yang menyumbat saluran napasnya secara paksa. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini berubah warna menjadi biru keunguan dalam hitungan detik. Tubuhnya limbung ke kiri dan ke kanan seperti pohon pisang yang ditebas parang tumpul, lalu ambruk ke lantai keramik dengan bunyi gedebuk yang keras. Elina menjerit ketakutan sambil menjambak rambutnya sendiri yang sudah acak-acakan. "Itu gelas yang sudah aku campur racun buat Bimo," raungnya di sela-sela tangis kepanikan. "Aku salah taruh gelas. Harusnya gelas itu buat Bimo nanti kalau dia bangun tidur dan minta minum." Pengakuan Elina meluncur begitu saja tanpa disaring, membuatku dan Bimo saling berpandangan dengan tatapan ngeri. Ternyata, gelas air jernih yang terlihat segar dan menggoda itu adalah jebakan maut yang sebenarnya disiapkan untuk suaminya sendiri, tapi malah diminum oleh kekasih gelapnya karena salah letak. Aku mundur beberapa langkah dengan lutut gemetar melihat Raka yang kini sedang kejang-kejang di lantai. Mulutnya mulai mengeluarkan busa putih, persis seperti orang yang keracunan makanan basi, tapi ini 1000 kali lebih parah. Kakinya menendang-nendang meja tamu hingga vas bunga jatuh dan pecah berantakan, menambah kekacauan malam itu. Aku tidak pernah mendoakan suaminya celaka, sungguh, tapi melihat bagaimana racun yang dia rencanakan untuk orang lain justru masuk ke tubuhnya sendiri, aku sadar bahwa karma itu nyata dan datangnya bisa secepat layanan pesan antar makanan kilat. Bimo segera menarik lenganku menjauh dari tubuh Raka yang sedang meregang nyawa, melindungi pandanganku dari pemandangan yang terlalu traumatis. Sementara Elina, wanita itu hanya bisa menangis meraung-raung di pojokan, tidak berani menyentuh Raka, apalagi menolongnya. Dia tahu betul racun apa yang dia masukkan ke situ, dan dia tahu tidak ada obat warung yang bisa menyembuhkannya saat ini.
Rencana jahat mereka untuk menikmati hidup mewah berdua di ibu kota lusa, kini berakhir tragis di lantai ruang tamu dengan satu orang sekarat dan satu orang lagi menangis ketakutan menunggu nasib. Malam ini, Raka benar-benar menuai apa yang dia tanam, meminum racun dari cangkir tetangga yang dia kira air pelepas dahaga. Keriuhan di ruang tamu rumah Bimo semakin menjadi-jadi, persis seperti pasar kaget yang bubar karena razia Satpol PP. Saat Raka sedang menggelinjang hebat di lantai dengan mulut berbusa seperti orang mencuci baju kebanyakan detergen, tiba-tiba terdengar suara raungan sirine dari kejauhan. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan malam perumahan kami yang biasanya sepi nyaris mati. Awalnya, secercah harapan sempat muncul di hati kecilku. Mungkin tetangga lain mendengar keributan ini dan berbaik hati memanggil ambulans. Meskipun aku benci setengah mati pada suaminya Elina. Maksudku suamiku sendiri yang sekarang sedang sekarat itu. Tapi rasanya tidak tega juga membiarkan dia mati konyol di karpet orang. Harapan itu musnah ketika saat melihat kendaraan yang masuk ke halaman rumah bukanlah mobil ambulans berwarna putih bersih, ataupun mobil patroli polisi dengan lampu rotarinya. Sebuah mobil van hitam besar dengan kaca film gelap gulita menerobos masuk pagar rumah Bimo dengan kecepatan yang tidak sopan. Mobil itu mengerem mendadak tepat di depan pintu teras, menyisakan bekas ban hitam di lantai paving block yang baru dipasang minggu lalu. Pintu geser mobil itu terbuka kasar dengan bunyi grek yang menyakitkan telinga, seolah engselnya sudah lama tidak diberi oli. 4 orang laki-laki berbadan raksasa melompat turun dari mobil itu satu persatu. Penampilan mereka sungguh jauh dari kata ramah tamah. Mereka mengenakan kaos ketat warna gelap yang menonjolkan otot-otot lengan yang sepertinya lebih keras dari batu bata, dan wajah mereka wajah mereka lebih seram daripada wajah penagih kredit panci yang suka menggedor pintu tetangga sebelah kalau telat bayar cicilan. Mereka tidak membawa tandu medis atau kotak obat, melainkan membawa pentungan bisbol dan raut wajah garang yang siap melumat siapa saja. Bimo yang berdiri di sampingku justru terlihat sangat santai. Malah ada seulas senyum tipis yang terbit di bibirnya. Dia menyenggol lenganku pelan sambil berbisik. Nah, itu dia jemputan khususnya sudah datang. Aku pikir mereka bakal telat karena macet. Aku menoleh ke arah Bimo dengan bingung. Jemputan khusus apa maksudnya? Apa Bimo memesan jasa angkut barang pindahan di jam segini? Atau jangan-jangan Bimo punya kenalan geng motor? Ternyata tetanggaku yang pendiam ini menyimpan banyak kejutan yang tidak terduga. Tanpa permisi dan tanpa salam, keempat raksasa itu masuk menyerbu ke dalam ruang tamu dengan langkah berat yang membuat lantai rumah terasa bergetar. Elina yang masih menangis di pojokan langsung terdiam 1000 bahasa. Air matanya mendadak mampet saking takutnya melihat tampang-tampang kriminal yang masuk ke rumahnya. Salah satu dari mereka, yang sepertinya adalah pemimpin rombongan karena badannya paling lebar dan ada bekas luka di pipinya, menatap Raka yang sedang kejang-kejang dengan pandangan meremehkan. Dia menendang pelan kaki Raka dengan ujung sepatu bot kulitnya, persis seperti orang mengecek ban mobil kempes. Wah! Hebat juga akting si bos ini, ucap pria itu dengan suara berat yang serak-serak basah, nadanya penuh ejekan. Baru juga mau ditagih. Sudah pura-pura ayan begini. Bangun wai. Jangan dikira kita ini anak TK yang bisa dibohongi pakai drama sakit-sakitan. Pria itu tertawa keras. Tawa yang tidak lucu sama sekali dan membuat bulu kuduk merinding. Ternyata mereka sama sekali tidak peduli dengan kondisi Raka yang memang sedang diambang maut. Bagi mereka, Raka cuma debitur nakal yang sedang mencari alasan untuk kabur dari kewajiban. Aku memberanikan diri bertanya, meskipun suaraku agak bergetar karena ngeri melihat otot lengan mereka yang sebesar paha saya. Maaf, mas-mas ini siapa ya? Dan ada urusan apa sama suami saya yang sedang sekarat ini? Pria itu menoleh ke arahku. Matanya memindai penampilanku dari atas ke bawah lalu mendengus kasar. Oh, jadi ibu ini istrinya si Raka? Baguslah kalau ada saksi. Suami ibu ini punya utang 5 miliar sama bos kami. Kalah judi dari minggu lalu. Katanya mau bayar lusa setelah dapat warisan. Tapi nomornya malah tidak aktif sejak kemarin. Dengkulku rasanya mau copot mendengar nominal angka itu. 5 miliar? Uang sebanyak itu kalau dibelikan kerupuk bisa buat menimbun satu kelurahan. Ternyata, selain peselingkuh dan calon pembunuh, Raka juga pecandu judi yang sudah akut.
Pantas saja dia begitu bernafsu ingin membunuhku dan menguasai hartaku secepatnya. Dia butuh uang tunai segera untuk menutup lubang utang yang dia gali sendiri sebelum dia dikubur hidup-hidup oleh para mafia ini. Elina yang mendengar itu langsung melotot ke arah Raka yang masih megap-megap. Tatapannya berubah dari kasihan menjadi jijik. Ternyata pangeran impiannya hanyalah katak buduk yang terlilit utang selangit. Bimo melangkah maju dengan tenang, seolah dia adalah tuan rumah yang sedang menyambut tamu undangan pesta ulang tahun. Silakan dibawa saja, Bang. Sesuai perjanjian di telepon tadi. Lokasinya sudah pas kan? Orangnya juga sudah pas, kata Bimo santai. Pemimpin preman itu mengangguk hormat pada Bimo. Sepertinya Bimolah yang memberi informasi lokasi keberadaan Raka kepada mereka. Siap, Pak Bimo. Terima kasih infonya. Biar kami yang urus sisanya. Kalau dia mati di jalan, yaitu urusan dia sama Tuhan. Tapi kalau masih hidup, ginjalnya lumayan buat nyicil bunga utang. Tanpa babe-ibu lagi, dua orang anak buah preman itu langsung mengangkat tubuh Raka yang lemas. Mereka menggotong suamiku. Mantan suamiku, seperti menggotong karung beras raskin yang mau dibagi-bagikan ke warga miskin. Kepala Raka terkulai ke belakang, mulutnya masih mengeluarkan buih, dan matanya terbalik ke atas. Tidak ada rasa kemanusiaan sedikit pun dalam cara mereka memperlakukan Raka. Bagi mereka, tubuh Raka hanyalah aset jaminan bergerak yang harus diamankan sebelum kabur lagi. Elina mencoba membuka mulut, mungkin mau protes atau bertanya. Tapi pemimpin preman itu langsung menunjuk wajah Elina dengan jari telunjuknya yang besar. Baknya diam saja kalau tidak mau ikut diangkut. Urusan kami cuma sama laki-laki penipu ini. Elina langsung kicep, menciut di pojokan sofa sambil memeluk lutut. Dia sadar betul kalau dia ikut campur. Bisa-bisa dia yang dijadikan jaminan pengganti. Ternyata cinta sehidup semati yang mereka agung-agungkan tadi kalah telak sama rasa takut dipentung preman. Rombongan itu bergerak cepat keluar rumah membawa Raka. Mereka melempar tubuh kaku itu ke bagian belakang mobil van yang kosong dan gelap. Pintu mobil ditutup dengan bantingan keras. Bam! Suara itu terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis akhir bagi kehidupan Raka. Mobil van hitam itu langsung tancap gas meninggalkan halaman rumah Bimo. Bannya berdecit nyaring meninggalkan kepulan asap knalpot yang bau dan debu yang beterbangan. Raka dibawa pergi entah kemana. Mungkin ke klinik ilegal di pinggiran kota atau gudang kosong tempat penyiksaan. Yang jelas dia tidak akan dibawa ke rumah sakit mewah untuk dirawat di ruang VVIP. Setelah mobil itu menghilang di tikungan jalan, suasana kembali hening. Tapi kali ini hening yang melegakan. Aku menghela napas panjang, melepaskan beban berat yang tadi menekan dada. Jadi, kamu yang menelepon mereka, Bim? Tanyaku sambil menatap Bimo takjub. Bimo mengangguk sambil merapikan kerah bajunya. Iya, aku tahu Raka sering main judi online dari riwayat wifi rumahku yang sering dia bajak. Aku cuma melacak sedikit dan menemukan siapa bandarnya. Daripada kita yang kotor tangan menghukum dia, biar teman-temannya sendiri yang menagih janji. Sungguh cara yang elegan dan bersih untuk menyingkirkan sampah masyarakat. Bimo tidak perlu mengotori tangannya dengan darah. Dia cukup menggunakan kartu as yang selama ini disembunyikan Raka. Aku menatap jalanan kosong di depan rumah dengan perasaan campur aduk. Tidak ada rasa sedih. Yang ada hanya rasa puas yang aneh. Suamiku tidak mati di tanganku. Tapi dia menuju neraka dunia yang dia ciptakan sendiri. Dan yang paling penting, sekarang tinggal satu lagi masalah yang tersisa di ruangan ini. Elina, si peracik kopi maut yang kini gemetar sendirian tanpa pelindung. Debu jalanan yang ditinggalkan oleh mobil van hitam para penagih utang itu perlahan mulai turun kembali ke bumi, menyisakan keheningan yang jauh lebih mencekam daripada kuburan di malam Jumat. Raka sudah lenyap dibawa pergi untuk membayar dosa-dosanya dengan cara kerja paksa, dan kini panggung drama di ruang tamu itu hanya menyisakan satu pemain antagonis yang tertinggal. Elina, wanita yang biasanya tampil paling kinclong dan wangi satu kompleks, sekarang meringkuk di sudut sofa seperti kucing kecebur got yang kedinginan. Riasan wajahnya luntur terkena air mata, membuat maskara hitam meleleh di pipinya, persis seperti hantu wanita di film horor lokal yang kehabisan anggaran tata rias. Aku menutup pintu depan dengan santai,
lalu memutar kunci ganda dengan bunyi klik yang terdengar sangat tegas dan mematikan harapan kabur bagi siapapun yang ada di dalam. Rasanya sungguh aneh. Beberapa jam yang lalu aku adalah istri yang dikhianati dan calon korban pembunuhan. Tapi sekarang aku merasa seperti juri lomba masak yang siap memberikan penilaian kejam pada peserta yang masakannya gosong. Aku berjalan perlahan mendekati meja tamu, tempat di mana gelas beracun bekas Raka sudah diamankan oleh Bimo ke dalam kantong plastik bening sebagai barang bukti. Elina yang melihat aku mendekat langsung merosot turun dari sofa dan bersimpuh di lantai. Dia mencoba merangkak mendekati kakiku. Tangannya yang gemetar berusaha meraih ujung dasterku. "Mbak Sari, tolong aku, Mbak," rengeknya dengan suara serak yang memilukan telinga. "Aku cuma korban, Mbak. Sumpah, Mas Raka yang memaksa aku melakukan semua ini. Dia bilang kalau aku tidak mau bantu meracuni Mbak, dia bakal menyebarkan video aibku. Aku takut, Mbak. Aku ini perempuan lemah." Mendengar alasan basi itu, perutku rasanya mual bukan main. Perempuan lemah katanya? Perempuan lemah mana yang sanggup meracik racun tikus sambil ketawa ketiwi membayangkan kematian tetangganya? Aku menarik kakiku mundur sebelum tangan Elina berhasil menyentuh kain dasterku. Jijik rasanya kalau harus bersentuhan dengan wanita yang sudah berniat mengirimku ke liang lahat lebih cepat. Bimo yang berdiri di belakangku hanya mendengus sinis. Dia sudah kenyang makan asam garam menghadapi sifat manipulatif istrinya yang suka memutarbalikkan fakta. "Sudah selesai dongengnya, Elina?" Tanyaku datar sambil duduk di kursi yang berhadapan langsung dengannya. Aku mengeluarkan kembali ponsel pintarku, benda pipih yang sejak tadi menjadi senjata andalanku malam ini. "Kamu ingat kan tadi aku bilang ke Raka kalau uang di rekening kami sudah aku pindahkan ke rekening adikku?" Elina mendongak. Matanya yang bengkak menatapku dengan bingung. Dia mengangguk pelan. Mungkin bertanya-tanya apa hubungannya uang itu dengan nasibnya yang sedang di ujung tanduk. Aku tersenyum tipis. Senyum penuh rahasia yang membuat Elina semakin gelisah. "Sebenarnya aku bohong, El. Aku tidak punya adik yang bisa dipercaya pegang uang sebanyak itu. Dan aku juga tidak sebodoh itu memindahkan uang panas hasil korupsi Raka di kantornya ke rekening keluargaku sendiri. Itu sama saja bunuh diri." Jari jemariku menari lincah di layar ponsel, membuka sebuah dokumen mutasi rekening digital yang sudah aku siapkan sejak seminggu lalu. "Jadi, Mbak Sari pindahkan kemana?" Tanya Elina lirih. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya sesaat. Dasar mata duitan. Dalam keadaan genting begini pun otaknya masih merespons kalau soal uang. Aku memutar layar ponselku dan menunjukkannya tepat di depan wajah Elina. "Kesini, El. Coba baca nama pemilik rekening baru yang saldonya gendut ini." Elina menyipitkan matanya, membaca deretan huruf di layar itu. Seketika itu juga, matanya terbelalak lebar, mulutnya menganga tak percaya. Di layar itu terpampang jelas nama lengkapnya sendiri, Elina Puspadewi. "Loh, kok ada namaku? Kapan aku bikin rekening ini? Aku tidak pernah punya uang sebanyak ini." Elina berteriak panik. Tangannya memegangi kepalanya yang sepertinya mau pecah. Aku tertawa renyah, menikmati kepanikan yang melanda wajah pelakor di hadapanku ini. "Ingat tidak bulan lalu kamu pinjam laptopku dengan alasan laptopmu rusak kena tumpahan kopi? Saat itu kamu lupa logo dari data pribadimu dan foto KTP-mu ada di sana. Aku pinjam sebentar datamu untuk membuka rekening digital ini. Dan taraa, semua uang Raka, termasuk uang hasil gelapan kantor yang dia sembunyikan, sekarang parkir manis di rekening atas namamu." Bimo melangkah maju, memberikan penjelasan hukum layaknya seorang jaksa penuntut umum yang handal. "Kamu tahu artinya ini, Elina? Di mata hukum, kamu sekarang adalah penadah utama. Raka yang menggelapkan uang, tapi uangnya mengalir ke kamu. Artinya, polisi akan menganggap kamulah otak di balik pencucian uang ini. Kamu yang menikmati hasilnya. Kamu yang memegang kuncinya." Wajah Elina langsung pucat pasi, lebih putih dari tembok rumah. Dia menggeleng-gelengkan kepala dengan histeris. "Tidak, itu jebakan. Aku bisa lapor polisi kalau Mbak Sari mencuri dataku." "Silakan lapor," tantangku santai sambil bersedekap. "Tapi coba pikir pakai otakmu yang pas-pasan itu.
Siapa yang akan dipercaya polisi? Aku. Istri sah yang nyaris mati diracun dan punya bukti rekaman pembunuhan? Atau kamu? Selingkuhan yang tertangkap basah menyimpan racun tikus dan mendadak punya uang miliaran di rekening misterius? Polisi itu pintar. Mereka melihat bukti fisik, bukan air mata buaya. Jebakan ini memang aku siapkan sebagai kartu as terakhir. Aku tahu Raka itu bukan orang bersih. Dia banyak main belakang soal uang proyek. Kalau aku ambil uang itu, aku yang jadi penjahat. Tapi kalau aku oper uang itu ke Elina, dia yang jadi tong sampah pembuangan dosa Raka. Raka hilang diculik penagih utang. Jadi dia tidak bisa membela diri. Satu-satunya tersangka yang tersisa lengkap dengan barang bukti uang haram itu ya cuma Elina. Kamu tamat, kata Bimo dingin, tanpa sedikit pun rasa kasihan pada wanita yang pernah dia nikahi itu. Pasalmu berlapis-lapis kayak kue lapis legit. Percobaan pembunuhan berencana, perselingkuhan, dan sekarang ditambah tindak pidana pencucian uang kelas kakap. Kamu mau masuk penjara berapa lama? Seumur hidup? Atau sampai ubanmu tumbuh semua? Elina ambruk ke lantai. Tenaganya habis terkuras oleh kenyataan pahit yang menghantamnya bertubi-tubi. Dia sadar dia sudah masuk ke dalam lubang buaya yang dia gali sendiri. Dia ingin harta Raka. Maka aku berikan semua harta itu beserta dosa-dosa dan ancaman penjaranya sekalian. Dia ingin memiliki Raka sepenuhnya. Maka aku biarkan dia menanggung akibat perbuatan Raka sendirian. Adil, kan? Tamu undangan yang sebenarnya sebentar lagi sampai. Kataku sambil melirik jam dinding. Saran aku, mending kamu hapus itu maskara belepotan. Nanti di foto penangkapan polisi wajahmu jadi jelek. Malu kan kalau masuk berita kriminal tapi dandanan kayak badut. Itu adalah kalimat penutup yang jahat. Aku tahu, tapi rasanya sangat memuaskan bisa membalas sakit hatiku dengan cara yang elegan tanpa perlu menjambak rambutnya. Malam ini, Elina belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan ibu rumah tangga yang diam-diam melek teknologi. Cahaya biru yang berputar-putar menembus tirai jendela ruang tamu menjadi tanda bahwa babak akhir drama malam ini sudah dimulai. Kali ini, cahaya itu bukan mainan lampu disko pasar malam, melainkan cahaya dari lampu rotari mobil patroli polisi sungguhan. Suara sirine yang tadi meraung-raung pendek kini mati. Digantikan oleh suara derap langkah kaki sepatu bot dinas yang terdengar tegas dan berwibawa di halaman rumah. Kalau tadi tamu yang datang baunya seperti asap rokok dan keringat preman, tamu yang sekarang datang baunya lebih wangi, bau seragam yang disetrika rapi dan wibawa hukum negara. Bimo berjalan menuju pintu depan dengan langkah ringan, seolah dia adalah tuan rumah yang sedang menyambut rombongan besan yang mau melamar anaknya. Dia membuka pintu lebar-lebar, mempersilakan dua orang petugas berseragam coklat dan satu orang berpakaian preman, yang sepertinya reserse, untuk masuk. Di belakang mereka, aku bisa melihat pemandangan yang cukup menggelikan. Tetangga-tetangga kami yang biasanya susah sekali dibangunkan untuk salat subuh berjamaah. Malam ini mendadak matanya melek semua. Mereka berkerumun di dekat pagar, menjulurkan leher panjang-panjang. Penasaran ingin tahu kenapa rumah Pak Bimo yang angker mendadak jadi ramai seperti lokasi syuting film aksi. Elina yang masih terduduk lemas di lantai mencoba merapikan rambutnya yang kusut masai. Luar biasa memang wanita satu ini. Dalam keadaan mau ditangkap polisi pun, dia masih sempat-sempatnya memikirkan penampilan. Mungkin dia takut kalau nanti fotonya masuk koran kriminal. Dia terlihat jelek dan kalah saing sama penjahat lain. Dia mencoba memasang wajah paling memelas. Air matanya diperas keluar lagi agar terlihat seperti korban kekerasan dalam rumah tangga yang butuh perlindungan. Selamat malam, Pak Bimo. Kami menerima laporan adanya keributan dan dugaan tindak pidana di sini. Sapa salah satu polisi yang pangkatnya paling tinggi dengan sopan namun tegas. Bimo mengangguk hormat. Lalu tanpa banyak basa-basi dia menyerahkan kantong plastik bening berisi gelas kaca yang masih ada sisa airnya. Selamat malam, Pak. Betul sekali. Istri saya, Elina, baru saja melakukan percobaan pembunuhan terhadap saya. Itu barang buktinya, gelas berisi racun tikus yang dia racik sendiri. Untungnya saya belum sempat minum, tapi tamu tak diundang tadi yang malah meminumnya karena salah ambil. Polisi itu menerima kantong plastik tersebut dengan hati-hati.
lalu menatap Elina yang kini wajahnya pucat pasi lagi. Sebelum Elina sempat membuka mulut untuk membela diri dengan sandiwara air matanya, Bimo sudah mengeluarkan senjata pamungkasnya. Dia menyodorkan alat perekam suara digital yang tadi menyelamatkan nyawa kami. Dan ini bukti perencanaannya, Pak. Rekaman suara asli tanpa rekayasa, lengkap dengan tanggal dan jamnya. Bapak bisa dengar sendiri betapa semangatnya istri saya membahas dosis racun tikus. Pak polisi itu menekan tombol putar. Seketika, suara tawa jahat Elina dan rencana licik Raka kembali menggema di ruangan itu. Wajah petugas polisi itu langsung mengeras. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Bukti rekaman itu terlalu kuat. Sekuat beton jembatan layang. Mendengar suaranya sendiri diputar di depan aparat penegak hukum, Elina langsung lemas seperti kerupuk kena kuah bakso. Dia tahu, tidak ada pengacara hebat manapun yang bisa menyangkal bukti sejelas itu. Aku tidak mau ketinggalan momen. Aku melangkah maju dengan anggun, memegang ponsel pintarku seperti memegang piala kemenangan. Dan ini motifnya, Pak. Kataku sambil menunjukkan bukti mutasi rekening gendut atas nama Elina. Uang miliaran rupiah hasil kejahatan suami saya, Raka, mengalir deras ke rekening rahasia istri Pak Bimo ini. Jadi selain mau membunuh suami sahnya, dia juga merampok uang suami orang. Paket komplit kejahatannya, Pak. Polisi itu melihat angka-angka di layar ponselku dan menggelengkan kepala takjub. Wah, ini sih sudah kelas kakap, Bu. Pencucian uang dan percobaan pembunuhan berencana. Ancamannya bisa sampai rambut memutih di dalam sel ini. Polisi itu memberi isyarat kepada petugas wanita yang baru masuk untuk mengamankan Elina. Elina menjerit histeris saat petugas wanita itu memegang lengannya. Lepaskan. Aku tidak salah. Sari yang menjebakku. Itu uang Raka. Aku tidak tahu apa-apa. Teriakannya sungguh memekakan telinga. Persis suara kucing kawin yang kejepit pintu. Dia meronta-ronta, menendang angin, dan mencoba menggigit tangan petugas. Tapi percuma saja. Tenaga ibu-ibu sosialita yang jarang olahraga jelas kalah telak sama tenaga polwan terlatih. Bunyi klik dari gelang besi alias borgol yang mengunci kedua tangan Elina di belakang punggung menjadi musik paling merdu yang pernah aku dengar malam ini. Elina diseret paksa berdiri. Saat dia digiring keluar rumah melewati aku dan Bimo, dia sempat berhenti sebentar. Matanya menatap kami dengan nyalang penuh kebencian. Kalian iblis. Kalian sekongkol menghancurkan aku. Ludahnya muncrat sedikit ke lantai. Aku hanya tersenyum manis. Senyum paling tulus yang bisa kuberikan. Hati-hati di jalannya. El. Oh iya, jangan lupa nanti di penjara ikut kegiatan menjahit atau memasak ya. Biar ada gunanya sedikit hidupmu itu. Bimo di sampingku hanya menepuk pundak Elina pelan. Seolah sedang menyemangati teman lama. Dah. Sayang. Kunci rumah nanti aku ganti. Jadi tidak usah repot-repot mikirin mau pulang kemana. Elina digelandang keluar menuju mobil patroli. Di luar pagar, kerumunan tetangga langsung heboh. Kilatan lampu kamera ponsel menyala di mana-mana. Rupanya tetangga-tetangga kami yang budiman ini tidak mau kehilangan momen untuk membuat konten status pesan instan mereka. Besok pagi, wajah Elina pasti sudah viral di grup arisan satu kecamatan dengan judul berita yang bombastis. Elina menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rasa malunya pasti sudah menembus sampai ke tulang sumsum. Dia yang selalu ingin jadi pusat perhatian karena kemewahannya, malam ini akhirnya terwujud menjadi pusat perhatian, tapi sebagai tersangka kriminal berbaju daster satin. Mobil patroli itu pun perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah Bimo, membawa serta sumber masalah yang selama ini meracuni hidup kami. Suara sirine dinyalakan sebentar sebagai tanda pamit, lalu mobil itu menghilang di kegelapan malam. Para tetangga mulai bubar jalan sambil berbisik-bisik seru, membawa bahan gosip yang cukup untuk dibahas selama sebulan ke depan. Tinggallah aku dan Bimo berdiri berdua di teras rumah yang kini terasa sangat lengang. Angin malam berhembus pelan, tapi anehnya tidak lagi terasa dingin menusuk. Rasanya justru sejuk dan melegakan. Rumah besar ini mendadak terasa bersih, seolah kotoran debu yang menempel bertahun-tahun baru saja disapu bersih oleh badai besar. Aku menarik napas panjang,
menghirup udara kebebasan yang rasanya manis sekali. Malam ini, keadilan tidak butuh palu hakim di pengadilan. Dia hanya butuh kerja sama dua orang tetangga yang tersakiti dan sedikit bantuan teknologi. Tamat sudah riwayat Raka dan Elina. Dan hidup kami yang sebenarnya baru saja akan dimulai. 3 bulan sudah berlalu sejak malam yang penuh drama itu. Dan hidupku rasanya damai sekali seperti air danau yang tidak ada buayanya. Tapi, sementara aku sibuk menikmati hidup baru sebagai janda kaya raya yang bahagia, mari kita tengok sebentar nasib mantan suamiku, Raka. Jangan khawatir. Aku tahu ceritanya dari mana. Bimo, tetanggaku yang ternyata punya banyak kenalan, orang dalam. Sesekali mendapat kiriman foto dan kabar tentang keberadaan Raka. Anggap saja ini hiburan kecil di kala senggang sambil minum teh sore. Jauh di sebuah pulau terpencil yang namanya saja tidak ada di peta wisata, Raka kini sedang menjalani profesi barunya. Dulu dia adalah direktur yang kerjanya cuma tanda tangan dan tunjuk sana-sini di ruangan berpendingin udara. Sekarang, dia telah bermetamorfosis menjadi pekerja tambang batu kapur di daerah yang panasnya minta ampun. Di sana, matahari seolah ada 5 biji dan bersinar tepat di atas kepala tanpa ampun. Kulit Raka yang dulu putih bersih dan terawat berkat krim mahal, kini sudah gosong terbakar matahari. Warnanya lebih mirip aspal jalan raya yang baru dicurahkan. Penampilan Raka sungguh mengenaskan. Sampai-sampai kalau ibunya sendiri melihat, pasti tidak akan kenal. Tubuhnya yang dulu berisi karena kebanyakan makan enak, kini kurus kering tinggal tulang dibalut kulit. Bajunya hanyalah kaos oblong lusuh yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana pendek kargo yang warnanya sudah tidak jelas karena tertutup debu kapur tebal. Tidak ada lagi jam tangan mewah atau sepatu kulit mengkilap. Yang ada hanyalah sepatu bot karet murahan yang sudah bocor, membuat kakinya lecet dan kapalan di mana-mana. Yang paling menyedihkan, atau mungkin paling adil menurutku, adalah kondisinya yang sekarang bisu. Racun tikus salah sasaran malam itu ternyata tidak membunuhnya, tapi merusak pita suaranya secara permanen. Raka, yang dulu mulutnya manis penuh bualan dan jago membohongi istri, sekarang hanya bisa mengeluarkan suara nguk-nguk parau seperti suara knalpot motor tua yang kemasukan air. Di tempat kerja barunya, dia dipanggil, si bisu, oleh para mandor galak yang tidak segan-segan memukul punggungnya pakai rotan kalau kerjanya lelet. Sungguh sebuah karma yang dibayar tunai tanpa dicicil. Siang itu, matahari sedang ganas-ganasnya memanggang bumi. Para pekerja paksa diberi waktu istirahat 10 menit untuk makan siang. Raka duduk bersila di tanah berdebu, berlindung di bawah bayangan ban truk raksasa yang bannya setinggi rumah. Napasnya memburu, keringat bercucuran membasahi wajahnya yang kotor bercampur debu hitam. Perutnya keroncongan hebat, meminta diisi apa saja asalkan bisa dimakan. Menu makan siangnya hari itu, sama seperti hari-hari kemarin, adalah nasi bungkus dengan lauk ikan asin sekeras batu dan sedikit sayur nangka yang kuahnya sudah agak basi. Seorang mandor melemparkan bungkusan nasi itu ke arah Raka dengan kasar, persis seperti orang memberi makan kucing liar. Raka menangkapnya dengan tangan gemetar. Rasa lapar membuatnya membuang jauh-jauh gengsi dan harga dirinya. Dia membuka bungkusan nasi itu dengan rakus, tidak peduli lagi kalau tangannya kotor penuh tanah. Namun, saat dia hendak menyuapkan nasi keras itu ke mulutnya, gerakannya terhenti mendadak. Matanya terpaku pada kertas koran bekas yang menjadi pembungkus nasi tersebut. Meskipun kertas itu sudah lecek dan berminyak terkena kuah sayur, tulisan dan gambar di sana masih bisa terbaca dengan jelas. Jantung Raka seakan berhenti berdetak saat melihat foto wanita yang terpampang besar di halaman koran bekas itu. Wanita itu tersenyum anggun, memakai baju muslimah yang elegan, berdiri di depan sebuah gedung yayasan baru sambil memegang gunting pita peresmian. Itu adalah wajahku. Wajah Sari, istri yang dulu dia sia-siakan dan dia rencanakan pembunuhannya. Judul berita di atas foto itu tertulis besar dengan huruf tebal. Pengusaha wanita inspiratif. Sari bangkit dari keterpurukan, dirikan panti asuhan dari aset suami yang hilang. Raka membaca tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Di bawahnya tertulis bahwa aku, Sari, telah mengambil alih semua aset perusahaan karena suamiku dinyatakan hilang tanpa kabar dan dianggap melarikan diri dari utang. Berita itu memuji ketegaranku sebagai istri yang ditinggal suami tidak bertanggung jawab.
Ironis sekali, kan? Dunia mengira dia hilang atau kabur, padahal dia sedang jadi kuli batu di neraka dunia, dan hartanya yang dia incar mati-matian justru jatuh ke tanganku secara sah dan dipuji banyak orang. Air mata Raka menetes jatuh membasahi nasi bungkusnya, membuat rasa ikan asin itu semakin asin karena bercampur air mata penyesalan. Dia melihat betapa cantiknya aku di foto itu, betapa bahagia dan suksesnya hidupku tanpanya. Dulu dia pikir aku cuma beban yang menghalanginya bersenang-senang dengan Elina. Ternyata, aku adalah jimat keberuntungannya, dan saat dia membuangku, dia juga membuang nasib baiknya. Sekarang dia sadar, Elina yang dia bela mati-matian itu hanyalah wanita racun yang menyeretnya ke lubang kehancuran, sementara aku yang dia hianati justru terbang tinggi. Raka ingin berteriak, ingin memanggil namaku, ingin bilang kalau dia menyesal seumur hidup. Tapi tenggorokannya yang rusak hanya bisa mengeluarkan suara dengkuran menyedihkan. Dia terjebak. Dia tidak bisa pulang, tidak bisa menelepon, dan tidak bisa bicara. Dia hanyalah hantu yang masih hidup, dilupakan oleh dunia, dan dihapus dari kartu keluarga. Utang 5 miliarnya pada bos mafia itu mungkin baru akan lunas kalau dia bekerja di sana selama 7 turunan. Itu pun kalau dia tidak mati duluan karena batuk darah. Tiba-tiba, sebuah tendangan keras mendarat di pinggangnya. "Heh bisu, jangan melamun. Waktu makan habis. Sana angkat batu lagi," bentak sang mandor galak sambil mengayunkan rotan. Raka tersungkur mencium tanah. Wajahnya tepat berada di samping foto wajahku yang tersenyum di kertas koran. Dengan sisa tenaga yang ada, dia bangkit berdiri, menyeka air matanya dengan punggung tangan yang kapalan, lalu kembali menyeret kakinya yang sakit menuju tumpukan batu kapur. Di bawah terik matahari yang membakar kulit, Raka akhirnya mengerti arti pepatah lama. Penyesalan itu memang selalu datang terlambat. Kalau datangnya di awal, namanya pendaftaran. Dan sayangnya, pendaftaran untuk kembali ke kehidupan mewahnya sudah ditutup selamanya. Raka harus menerima takdir barunya, menjadi budak bisu yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu, ditemani kenangan akan istri yang dulu dia sia-siakan. Matahari pagi ini bersinar jauh lebih cerah dari biasanya. Seolah-olah sang surya pun tahu kalau penghuni rumah ini sedang merayakan kemenangan hidup yang paripurna. Cahaya kuning keemasan menerobos masuk lewat celah-celah dedaunan pohon mangga di halaman belakang, menciptakan lukisan bayangan yang indah di atas rumput Jepang yang baru saja dipangkas rapi. Burung-burung gereja berkicau riuh rendah, berebut remah roti yang sengaja aku taburkan di pinggir kolam ikan. Suaranya terdengar merdu, jauh lebih merdu daripada rayuan gombal mantan suamiku yang isinya cuma janji palsu dan utang piutang. Aku berdiri di tengah halaman belakang sambil memegang selang air, menyirami deretan bunga mawar yang sedang mekar-mekarnya dengan perasaan damai yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Kalau kalian ingat, dulu halaman belakang rumahku dan rumah Bimo dipisahkan oleh tembok beton setinggi 2 meter yang kaku dan dingin, persis seperti tembok penjara yang membatasi narapidana. Tapi sekarang, tembok pembatas yang sombong itu sudah rata dengan tanah. Seminggu setelah Raka diangkut mobil van dan Elina diseret polisi, aku dan Bimo sepakat untuk merobohkan pagar pembatas itu. Bukan, ini bukan berarti kami tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Jangan berpikir yang macam-macam dulu ya. Kami hanya menyatukan halaman belakang kami menjadi satu taman luas yang asri. Simbol bahwa tidak ada lagi rahasia dan sekat yang membatasi persekutuan kami sebagai korban yang selamat. Rasanya sungguh melegakan bisa memandang hamparan rumput hijau yang luas tanpa terhalang tembok beton. Perubahan fisik rumah ini sejalan dengan perubahan mental yang aku rasakan. Dulu, aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Istri penurut yang tahunya cuma masak, macak, dan manak, padahal diam-diam dikhianati. Sekarang, aku merasa seperti elang yang bebas terbang, penguasa penuh atas takdir dan hartaku sendiri. Tidak ada lagi rasa was-was membuka ponsel suami, tidak ada lagi rasa curiga mencium bau parfum asing, dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa takut diracun saat minum jamu pagi hari. Bimo keluar dari pintu kaca belakang rumahnya dengan langkah santai yang penuh wibawa. Dia membawa nampan kayu berisi 2 cangkir teh hangat yang asapnya masih mengepul dan sepiring pisang goreng yang warnanya coklat keemasan menggugah selera. Penampilan Bimo juga sudah berubah total.
Kalau dulu wajahnya selalu terlihat tegang dan kaku seperti kanebo kering karena menanggung beban punya istri pesolek yang banyak maunya, sekarang wajahnya terlihat 10 tahun lebih muda. Kerutan di dahinya hilang, senyumnya lebih lepas, dan auranya jauh lebih positif. Ternyata benar kata orang bijak, membuang orang beracun dari hidup kita adalah resep awet muda yang paling ampuh. Jauh lebih ampuh daripada suntik botoks mahal sekalipun. Selamat pagi, Bu Direktur. Sapa Bimo dengan nada bercanda sambil meletakkan nampan di atas meja gazebo kayu yang baru kami bangun di tengah taman gabungan itu. Dia memanggilku begitu karena sekarang aku yang memegang kendali penuh atas perusahaan properti peninggalan Raka. Siapa sangka, ibu rumah tangga berdaster ini ternyata punya bakat terpendam mengelola bisnis dan memecat karyawan-karyawan malas yang dulu disayang Raka. Aku mematikan keran air, menggulung selang dengan rapi, lalu berjalan menuju gazebo sambil tertawa kecil. Selamat pagi juga, Pak Konsultan. Tumben pisang gorengnya tidak gosong hari ini. Ledaku sambil duduk di kursi rotan yang nyaman. Kami duduk berhadapan, menikmati angin pagi yang sepau-sepau. Suasana di antara kami begitu cair dan nyaman, seperti dua sahabat lama yang sudah saling mengenal luar dalam. Hubungan kami unik, bukan pacaran, tapi lebih dari sekadar tetangga. Kami adalah dua prajurit perang yang berhasil memenangkan pertempuran berdarah tanpa mengangkat senjata. Dan ikatan itu jauh lebih kuat daripada ikatan romantis picisan anak remaja. Bimo menyeruput tehnya perlahan, lalu menatapku dengan tatapan serius namun tenang. Sar, aku baru dapat kabar lagi dari kenalanku di pusat. Ujarnya pelan, membuka topik pembicaraan yang sedikit berat namun penting sebagai penutup buku masa lalu kami. Aku meletakkan pisang goreng yang baru mau kugigit. Kabar soal apa? Si Raka atau si Elina? Tanyaku santai, tanpa ada degup jantung berlebih. Nama-nama itu sekarang hanyalah nama asing yang tidak lagi memicu rasa sakit di dadaku. Soal tempat Raka, bekerja. Jawab Bimo sambil mengeluarkan gawai tabletnya dan menunjukkan sebuah artikel berita daring. 3 hari yang lalu, ada operasi gabungan militer di perbatasan negara tempat tambang ilegal itu beroperasi. Rupanya aktivitas mereka sudah terlalu mencolok dan merusak lingkungan. Jadi pemerintah setempat memutuskan untuk meratakan tempat itu dengan tanah. Mataku membaca baris demi baris berita itu dengan teliti. Di sana tertulis bahwa terjadi baku tembak antara aparat dan penjaga tambang, yang berakhir dengan meledaknya gudang penyimpanan dinamit. Ledakan itu menyebabkan longsor besar yang menimbun sebagian besar area tambang, terutama zona merah tempat para pekerja paksa biasa ditempatkan. Laporan resmi menyebutkan tidak ada evakuasi menyeluruh untuk korban yang tertimbun karena medannya terlalu berbahaya dan tidak stabil. Zona merah. Gumamku pelan, teringat cerita Bimo sebelumnya bahwa Raka ditempatkan di zona paling berbahaya itu. Bimo mengangguk pelan, seolah mengonfirmasi apa yang ada di pikiranku. Iya, Sar. Kemungkinan besar. Raka ada di sana saat kejadian. Dia tidak akan pernah ditemukan. Namanya tidak ada di daftar warga negara. Tidak ada yang mencarinya. Dan sekarang kuburannya adalah tumpukan batu kapur yang dia pecahkan sendiri. Dia benar-benar lenyap. Sar. Kali ini selamanya. Mendengar itu, aku bersandar ke kursi rotan dan menghela napas panjang. Anehnya, aku tidak merasa sedih, tapi aku juga tidak merasa ingin bersorak gembira. Yang aku rasakan hanyalah rasa lega yang teramat sangat, seperti baru saja melepaskan ransel berisi batu kali yang selama ini aku gendong kemana-mana. Raka mendapatkan akhir yang dia tulis sendiri. Dia yang ingin menyingkirkan aku demi harta. Akhirnya dia yang tersingkir oleh keserakahannya sendiri, tertimbun bersama angan-angannya yang tidak kesampaian. Alam semesta bekerja dengan cara yang sangat rapi dan efisien dalam membersihkan sampah-sampah kehidupan. Kalau Elina bagaimana? Tanyaku mengalihkan topik, ingin memastikan nasib satu lagi pengganggu hidup kami. Bimo tersenyum miring, senyum yang menyiratkan kepuasan. Oh, kalau mantan istriku yang cantik jelita itu, kabarnya dia sedang menjadi primadona di penjara wanita. Tapi bukan primadona yang dipuja, melainkan jadi bahan suruhan narapidana senior. Kabar terakhir, dia stres berat karena rambut sambungnya rontok semua dan kulitnya gatal-gatal tidak cocok dengan air penjara.
Dia sering teriak-teriak sendiri mengaku sebagai nyonya besar yang dijebak. Sampai-sampai sipir penjara bosan mendengarnya. Kami berdua tertawa renyah mendengar cerita itu. Membayangkan Elina yang hobi luluran susu harus mandi air keruh penjara adalah komedi putar karma yang sangat menghibur. Mereka berdua, Raka dan Elina, dulunya merasa seperti raja dan ratu yang bisa mengatur hidup mati orang lain. Sekarang, yang satu jadi debu tambang, yang satu lagi jadi tukang cuci piring di sel tahanan. Sungguh, Tuhan itu maha sutradara yang skenarionya tidak pernah gagal memberikan plot twist terbaik di akhir cerita. Hidup itu lucu ya, Bim, kataku sambil menatap langit biru yang bersih tanpa awan. 3 bulan lalu, jam segini aku mungkin sudah jadi mayat yang dikerumuni lalat kalau kamu tidak datang menggedor pintu. Sekarang, aku malah duduk di sini, minum teh manis, punya uang banyak, dan merasa lebih hidup dari sebelumnya. Kadang kita harus melewati neraka dulu untuk bisa benar-benar menghargai surga kecil seperti pagi ini. Bimo mengangguk setuju. Benar, Sar. Dan pelajaran paling pentingnya adalah, jangan pernah meremehkan kekuatan tetangga yang suka begadang dan istri yang jago main perbankan daring. Candanya yang membuatku tergelak. Tetangga-tetangga di sekitar kompleks kami sekarang juga sudah berubah sikapnya. Dulu mereka sering menggosipkan aku sebagai istri kuper yang jarang keluar rumah. Sekarang, wah, setiap aku lewat naik mobil baruku, mereka menyapa dengan senyum paling lebar, berharap kecipratan rezeki atau sekadar ingin tahu rahasia suksesku. Mereka tidak tahu saja kalau rahasia suksesku adalah membuang suami tidak berguna. Tapi biarlah itu jadi rahasia dapur kami berdua. Aku mengangkat cangkir tehku, mengajak Bimo bersulang. Untuk hidup baru kita, Bim. Hidup tanpa racun, tanpa dusta, dan tanpa parasit. Bimo mengangkat cangkirnya dan mendentingkannya pelan ke cangkirku. Bunyi tring yang bening terdengar merdu di pagi yang sunyi. Untuk hidup baru, dan untuk pagar tembok yang sudah roboh, jawabnya sambil tersenyum tulus. Kami kembali menyesap teh hangat itu dalam diam yang menenangkan. Rasa teh melati ini manis, sedikit sepat, tapi hangat menjalar ke seluruh tubuh. Jauh berbeda dengan rasa kopi sianida yang dulu hampir menjadi minuman terakhirku. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan sinar matahari pagi menghangatkan wajahku. Di kejauhan, suara klakson tukang sayur terdengar nyaring, menandakan kehidupan normal terus berjalan. Aku, Sari, janda korban perselingkuhan yang nyaris mati dibunuh, kini telah bangkit menjadi wanita yang tidak terkalahkan. Raka dan Elina mungkin pernah menghancurkan hatiku, tapi mereka gagal menghancurkan jiwaku. Justru berkat kejahatan mereka, aku menemukan kekuatan yang selama ini terpendam di dalam diriku. Cerita horor rumah tangga itu sudah tamat. Buku lamanya sudah aku bakar habis abunya. Sekarang, aku sedang menulis halaman pertama di buku yang baru, dengan tinta emas kebahagiaan dan kebebasan. Dan percayalah, cerita di buku baru ini akan jauh lebih indah, karena tokoh utamanya bukan lagi korban yang menangis, tapi pemenang yang tersenyum. Matahari semakin tinggi, menyinari 2 manusia yang duduk berdampingan di gazebo taman, menyambut masa depan yang cerah tanpa bayang-bayang masa lalu.